Mas, sampean tadi tuh nggak salah ngomong kan, Mas? Salah ngomong? Salah ngomong apa, Tin? Itu loh, Mas. Masalah ganti rugi mobil bapak yang tadi itu loh, Mas, 8 juta. Oh, yang itu. Mas, 8 juta itu akeh loh, Mas. Duitnya banyak. Sampai dapat duit dari mana? Udah, kamu tenang aja. Aku bisa dapetin duitnya kok. Yang penting halal kan? Sampean kan janji kate bayar, Mas. Tapi ngapain, Mas, pakai janji-janji? Ya kalaupun sampean bisa bayar, tapi Centini sing keberatan, Mas. Centini gak bisa terima uang sebanyak itu dari sampean. Tin, gue bilang kayak gitu karena gue nggak mau lo di penjara. Centini tuh khawatir, Mas. Kalau sampean tuh gak bisa bayar, kan gantian sampean di penjara. Centini tuh gak mau kalau sampean itu menanggung masalah Centini. Ono apa toh, Mas? Apa toh, Mas? Satu-satu toh apa toh, Mas? Tin, lo kalau lagi bingung, cakep banget ya. Mas Tejo iki ono wae. Apa toh, Mas, sampean satu-satu terus? Apa sih? Aku ngeliatin kamu, soalnya makin cantik. Apa sih sampean? Apa sih orang lagi serius? Nah, apalagi kalau senyum gitu. Tin, aku janji, Tin. Aku gak akan biarin kamu ngadepin masalah ini sendiri. Kamu gak usah khawatir ya sama Bapak itu. Ya, aku minta senyum. Kok kamu malah nangis sih? Nih, kamu hapus dulu air mata kamu ya. Nah, gitu dong. Baru kau makin cantik. Matur suwun ya, Mas. Tin, kalau ngeliat kamu senyum tuh, hati aku jadi adem. Kok sampean ngomongnya jadi berubah ya, Mas? Berubah? Berubah apa sih? Iya, jadi aku kamu. Biasanya kan lu gue. Boleh kan, nggak apa-apa? Udah apa-apa, Mas. Udah, jangan sedih terus ya. Mas, kopi ini, Mas. Ayo, Mas, udah ditunggu bikinan, Mas. Nggak enak, Mas. Iya, hampir lupa. Akbar, kamu serius mau melepaskan Centini cuma gara-gara janjinya Tejo? Kamu inget dong, Tejo itu cuma OB, sama aja kayak Centini, sama-sama nggak berduit. Tapi aku paham banget. Kalau sampai ada cowok yang bisa melakukan itu sama cewek, berarti dia sungguh-sungguh. Ya elah, roman picisan banget. Kamu tuh jadul banget ya. Kok jadul sih? Aku hanya penasaran. Apa yang akan dilakukan cowok itu untuk bisa mendapatkan duit 8 juta? Apakah dia benar-benar menepati janjinya? Atau cuma ngomong kosong belaka hanya untuk menarik perhatian itu cewek? Ngapain sih mikirin kayak gitu? Kamu tuh kayaknya ahli banget ya dalam memikat cewek. Maksud kamu? Udahlah, ngaku aja kalau kamu tuh sebenarnya nggak ada bedanya sama Tejo, ya kan? Kamu tuh sama aja sama Tejo, yang walaupun suka gombal, tapi suka juga tuh sama janji-janji manis, ya kan? Seharusnya kalau dia sungguh-sungguh, itu bukan janji manis. Jadi maksud kamu si Tejo itu mau melakukan semuanya untuk Centini? Iya. Kami itu beruntung loh, kalau bisa dapetin laki-laki seperti itu. Aduh, ini tuh kata-kata bersayap banget sih. Apa sih kamu mau bilang sama aku? Kalau kamu tuh sebenarnya sama Tejo ya? Kamu rela melakukan apapun demi cewek yang kamu cinta? Iya gitu? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Ini tuh sebuah rayuan ya? Kamu jangan salah loh. Tejo itu sebenarnya cuma korbannya Centini. Sama aja kayak Restu. Restu sampai rela mengorbankan harga dirinya untuk si Oge itu. Terus sekarang berakhir di mana dia? Karirnya dia selesai, rumah tangganya dia hancur, kehidupannya dia gagal. Dan sampai sekarang nggak ada satupun yang tahu dia di mana. Coba, demi siapa? Demi Oge itu. Jadi semua itu gara-gara si Oge itu?
Iya. Dan kamu harus hati-hati, jangan sampai kamu jadi korban selanjutnya. Kinan, kamu nggak lagi cemburu kan sama Centini? Ya enggak lah, enak aja. Selevel sama aku aja enggak. Aku tuh cuma ngingetin kamu aja, Akbar. Pak, maaf Pak. Saya cuma mau bilang terima kasih banyak Pak. Udah kasih waktu buat bayar ganti rugi itu Pak. Bukannya lo yang mau bayar utang Centini? Iya Pak, saya nggak akan bayar itu Pak. Makanya jangan senang dulu. Ya gue tahu jumlahnya memang gak sedikit. Maka itu sore ini atau malam paling telat, lo harus kasih gue jaminan. Maaf Pak, harus diserahin sore ini atau malam ini Pak. Pak, itu kan bukan jumlah yang sedikit Pak. Saya aja masih di kantor Pak, gimana saya cari uangnya Pak? Kalau harus diserahin sore ini atau malam ini Pak. Gue tahu itu jumlahnya gak dikit. Oleh karena itu, gue perlu jaminan. Ingat ya, gue udah dapat banyak masalah gara-gara Centini. Karena itu, gue mau selesaiin utang-utangnya. Oh ya udah, kalau gitu nanti malam gue balik lagi untuk nagih semuanya. Iya Pak. Ingat ya, jangan pernah coba-coba lo kabur sama Centini. Karena gue bisa nyari lo berdua kemanapun lo berada. Ya Allah, gimana nih? Dit, mau kemana? Mau nyusul Pak Akbar, Mas. Centini mau tanya tentang utang Centini. Soalnya Centini tuh kepikiran. Gimana yo nasibnya Centini gitu loh, Mas, masalah utang. Udah, nggak usah. Loh, kok nggak usah? Piye toh, Mas? Iya, Tin. Tadi bilangnya sih kayak gitu. Loh, padahal kan di ruangan bukinan, Pak Akbar itu tadi galak banget loh, Mas. Kok tiba-tiba jadi baik kayak ngono ya, Mas? Ya, masa kamu nggak percaya sih sama aku? Jangan-jangan Mas Tejo ngebohongin Centini ya? Supaya Centini tuh nggak kepikiran. Gitu toh, Mas? Enggak, Tin, enggak. Kok mikirnya kayak gitu sih? Beneran, Mas? Iya. Iya. Tin, udah jam makan siang kan? Kita makan yuk. Istirahat nih. Ya, ya, ya. Yaudah, bantuin ya. Kerusakan mobil itu sekitar 5 jutaan lah. Belum lagi ditambah mobil yang gua tabrak. Total-totalnya sekitar 8 juta. Gimana caranya dapetin uang sebanyak itu ya? Nih orang dua-duaan diem-dieman aja. Kayak orang mikirin utang. Kok nggak dimakan, Tin? Iya, ini dimakan, Mas. Tuh kan, ngelamun lagi kan? Centini lagi kepikiran, Mas. Kepikiran uang 8 juta itu. Piye yo, Mas? Coba kita jadi orang kaya. Kalau ada masalah kayak gini, pasti cepat selesai. Gak orang kaya, orang miskin pasti punya masalah, Mas. Iya juga sih. Waktu itu Centini pernah baca koran. Orang kaya itu terlilit utang. Pasti kan utangnya lebih dari 8 juta toh, Mas. Orang itu bunuh diri, Mas, karena nggak bisa bayar. Tin, kamu mau nggak jadi orang kaya? Siapapun orangnya pasti pengen kaya raya, Mas. Begitupun aku. Iya sih, Tin. Wajar banget kalau orang punya keinginan kayak gitu. Manusiawi. Aku punya mimpi, Mas. Centini pingin bahagiain orang tua. Centini belum bisa bahagiain mereka, Mas, ketika mereka masih hidup. Itu cuma sekedar mimpi aja. Mungkin dengan cara memberikan sedekah atas nama orang tua,
Mereka pasti senang dan bangga melihat anaknya sukses seperti Centini. Tin, kamu hapus air mata kamu. Aku salut sama cita-cita kamu, Tin. Dan emang tugas itu kita sebagai anak. Ngebahagiain orang tua, dunia wal akhirat. Mas, sampai coba lihat anak itu. Di usia kecil seperti itu, dia harus jadi pemulung. Centini itu pengen sekali. Kalau Centini itu kaya, Centini punya duit banyak, Centini mau dan bisa ngebiayain anak itu. Supaya dia nggak jadi pemulung lagi. Centini pengen kasih kesempatan buat orang-orang seperti kita ini. Yang pinter, Centini sekolahin biar tambah pinter. Yang mau kursus, Centini bekali kursus biar lebih pintar. Centini juga pengen kalau jadi orang kaya, Centini membantu orang-orang yang hidupnya tidak beruntung. Supaya mereka punya kehidupan yang layak. Itu sih mimpi manis Centini, Mas. Tin, aku bener-bener makin salut sama kamu, Tin. Kamu kalau jadi orang kaya, bukan buat diri kamu aja, tapi buat orang banyak. Bahkan kamu angkat derajat mereka. Aku doain ya, semoga impian kamu, cita-cita kamu dikabulin sama Allah. Dan Allah kasih jalan buat kamu. Amin ya Rabbal alamin. Semoga ada jalan. Amin. Tapi Centini harus bangun dari mimpi, Mas. Bagaimanapun, Centini harus mikirin gimana cara menyelesaikan utang ini. Beban moral, Mas. Tanggung jawab, Mas. Tin, aku udah bilang kan sama kamu. Kamu gak usah mikirin ini. Ini semua tanggungan aku, Tin. Aku yang akan bayar. Kamu tenang aja ya. Sama itu terlalu baik, Mas. Ya gak bisa gitu juga. Bagaimanapun Centini juga beban. Centini gak bisa ngeliat sampean kayak gini juga. Centini udah terlalu banyak ngerepotin sampean. Gak usah mikir kayak gitu ya. Mas Tejo. Matur suwun ya, Mas. Aku yakin kita bisa ngelakuin semua ini. Amin. Kamu jangan sedih lagi ya. Ya udah, kamu makan nih.